Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Deka Food and Family. Sesuai janji saya pada video sebelumnya, kali ini kami akan masuk dan melihat koleksi apa saja yang ada di dalam Gedung Juang 45 Museum Bekasi, Jawa Barat. Museum Bekasi ini belum lama diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bekasi, Bapak Eka Supriya Atmaja, yakni pada 19 Maret 2021. Karena mengusung konsep digital sebagai daya tarik pengunjung, museum ini disebut juga sebagai museum digital. Berhubung masih pandemi, petugas museum memberlakukan protokol kesehatan. Setiap pengunjung diberikan cairan pembunuh kuman. Sebelum masuk, pengunjung mengisi data diri terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam. Alhamdulillah, saya beruntung nih. Ternyata masih gratis, belum dipungut biaya speser pun. Selain didukung dengan teknologi digital, Museum Bekasi ini sepertinya mengikuti perkembangan zaman ya. Petugas-petugasnya masih muda dan berenergi. Mereka juga berbagi tugas untuk membantu pengunjung sebagai pemandu wisata museum. Untuk kunjungan kali ini, saya dibantu oleh Mbak Adis sebagai pemandu wisata. Nah, bagian depan ini merupakan bagian perkenalan sosok para pemimpin di daerah Bekasi pada masa lalu seperti Kiai Haji Nur Ali. Sampai kepala daerah yang sekarang kita kenal, seperti Bupati Neneng Hasanah, dan Bupati Eka Supriya Atmaja. Kita masuk lebih dalam lagi yuk. Makin ke dalam makin seru. Ada replika kerangka manusia yang ditemukan di daerah Buni, Babelan, Kabupaten Bekasi. Manusia Buni merupakan nenek moyang orang Bekasi 2000 tahun yang lalu. Selain kerangka manusia, arkeolog juga menemukan benda-benda prasejarah. Setiap ruangan di Museum Bekasi dilengkapi dengan media-media digital, mulai dari meja, buku, dan alat peraga yang mengajak kita masuk ke dalam cerita pertempuran pada masa Prabu Siliwangi. Boleh, ketika berdiri sini nanti jadi istrinya Prabu Siliwangi apa Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi pakai mahkota. Jadi Prabu Siliwangi, kirain karena aku cewek bisa jadi istrinya Prabu gitu. Enggak. Belum cukup sampai di sini, kita naik ke lantai 2 yuk. Begitu masuk ruangan pertama, kita disajikan dengan wajah company.
Ini adalah foto-foto sejarah pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara. Lanjut lagi, ada cerita tentang pejuang pribumi yang dianggap bandit oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Siapa lagi kalau bukan Entong Tolo, pejuang di Bekasi yang sangat ditakuti oleh penjajah ini memiliki keahlian bela diri yang luar biasa. Setiap habis mencuri, dia selalu membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Bisa dibilang, Entong Tolo ini seperti Robin Hood-nya Bekasi mungkin ya. Hehehe. Kisah Entong Tolo ini diceritakan dalam bentuk digital, video animasi, juga dalam bentuk poster. Di lantai 2 ini juga terdapat area bioskop untuk menonton video tentang sejarah Bekasi dari masa ke masa. Bioskop ini kurang lebih dapat menampung penonton sebanyak 24 orang. Megahnya peninggalan kerajaan Tarumanagara juga bisa dilihat dari keberadaan komplek candi yang sudah berdiri abad ke-5 Masehi. Di komplek percandian yang menyatu dengan persawahan ini terdapat 2 buah candi. Candi yang pertama kerap disebut Candi Jiwa. Sebagai candi tertua di Jawa, bentuk situs kuno ini masih terlihat sempurna bagai tak tergerus waktu. Dan tinggi 4,7 meter, Candi Jiwa tidak memiliki anak tangga. Hal ini lantaran prosesi upacara tidak dilakukan di bagian atas candi, melainkan di sekitarnya. Tak heran jika nampak susunan bata melingkar dengan garis tengah kira-kira 6 meter di sekeliling candi. Bagian atas candi memiliki bentuk mirip bunga padma atau teratai mirip fondasi arca Buddha. Sementara di bagian tengah terdapat semacam bekas ruangan dengan luas 10 kali 10 meter persegi. Bisa disimpulkan dulunya digunakan untuk menggelar ritual. Dibangun sekitar abad ke-5 Masehi di era kerajaan Tarumanagara, Candi Brandongan lebih luas dibandingkan Candi Jiwa. Penemuan lain adalah arca Wisnu Cibuaya yang ditemukan di wilayah Kabupaten Karawang. Arca yang ditemukan oleh penduduk Cibuaya pada tahun 1952 ini diperkirakan berasal dari sekitar abad 8 Masehi. Setelah Tarumanagara berakhir, muncul Kerajaan Sunda. Wilayah Bekasi pun menjadi daerah penting dengan ditemukannya prasasti kebantenan di Desa Kebantenan Bekasi yang beraksara Sunda kuno.
Entong Tolo, serta Camat Nata. Layaknya si Pitung dari Betawi, Entong Tolo dan Camat Nata senantiasa melawan kekuasaan Belanda dan tuan tanah untuk membela rakyat kecil. Ruangan yang buat memutar film sejarah perkembangan Bekasi dari masa ke masa. Tadi udah diceritain dari zaman Tarumanegara, Kerajaan Sunda, sampai ke jadi kabupaten tersendiri di Indonesia. Oke, kita lanjut. Belum tuntas sampai di sini. Ada ruang 3 dimensi juga loh. Pengunjung berasa sedang berada di medan pertempuran. Banyak lawarnya. Nah, ini dalam satu ruangan, ikonik itu nggak dirubah, tetap kita jadiin salah satu ikon yang menarik nih buat para pengunjung. Kita turun lagi yuk. Di bawah tangga ini ada bunker yang menghubungkan dari Gedung Juang 45 menuju ke Stasiun Tambun. Namun tangga menuju ke sana ditutup. Oh ya, bangunan ini tidak ada perubahan loh dari zaman dulunya. Keramik lantai dan dindingnya saja belum pernah diganti, alias masih asli. Usai kita melihat-lihat dan mendapatkan pengetahuan sejarah Bekasi, saya dan keluarga mau foto-foto dulu bersama Bapak Bupati Eka Supriya Atmaja. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kuliner khas daerah Bekasi, di museum ini ada juga informasinya loh, seperti sayur gabus pucung, bandeng rorot, kue rangi, kue biji ketapang, kue akar kelapa, dan dodol Bekasi. Ada gerai UMKM-nya juga yang menyajikan berbagai macam produk-produk hasil olahan masyarakat Bekasi. Sebetulnya kalau nggak pas bulan puasa kita bisa mencicipi atau ada tester nih di sini untuk produk-produk UMKM yang dijual di Gedung Juang ini. Aduh, sayang saya lagi puasa nih. Kalau enggak, saya bisa cobain semuanya. Ini coklat, kalau ini juga coklat mangrove. Ini dari buah mangrove, pohon bakau. Masa kayak ini, Bu? Ini buahnya. Bekasi dari Bekasi. Iya. Dari Muara Gembong. Kalau bakau itu mangrove itu Coklat. Iya, tapi dalamnya jadi Jadi
Jadi dari buah mangrove itu bisa diolah jadi dodol seperti ini. Bisa juga diolah menjadi sirup. Cuma kita sirupnya lagi belum ada di sini. Bisa juga ini diolah jadi ini bunda. Nah ini kalau ini dari daunnya, daun mangrove ini diolah menjadi sticknya gitu. Jadi ini semuanya olahan dari pohon mangrove dari Muara Gembong. Guys, katanya salah satu ciri khas cemilan dari Bekasi oleh si Eneng untuk Indonesia Jengkol. Kayaknya karena saya belum pernah nyoba, kita cobain ya. Nah, sekalian mendukung UMKM lokal. Ini juga nih, duduk. Di bagian dalam terdapat pakaian, Gedung Juang. Ini ada golok. Golok Ada juga. golok, Gedung Juang Gedung salah Juang. satunya. Oke. tari Betawi ya. Iya, tari Betawi. Tari ini Bu apa? Belantek. Tari Belanda. Tari Belantek. Coba masuk ke. Iya, kita sudah punya Bekasi. Batik Bekasi Bunda. Jadi Gedung Juang betul-betul Bebas, jadi bebas. khas ikon Bekasi ya, sampai Ini. ke baju. Jangan kalah sama batik Iron Man ceplok telur dari Ridwan Kamil. Batik Ambon juga punya batik Gedung Juang. dompet, tas yang terbuat dari kulit binatang. Dan ada juga belajar membatik. Saya bayar dulu ya cemilan yang sudah saya ambil tadi. Nah, buat teman-teman yang akan berkunjung ke Museum Bekasi Gedung Juang 45 ini, alamatnya ada di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama bulan Ramadan dibuka untuk umum pukul 9 sampai dengan pukul 3 sore dan museum libur di hari Senin ya. Sudah dulu ya jalan-jalan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan lebih baik lagi. Alhamdulillah kita tadi udah muter-muter keliling untuk lihat-lihat di dalam Gedung Juang Bekasi itu seperti apa sih. Kita juga udah beli tadi beberapa snack produk UMKM Kabupaten Bekasi. Terima kasih udah mengikuti perjalanan kita hari ini. Dadah.